Dion memegang erat tasnya, perpaduan antara rasa gugup dan semangat membuncah di dalam dirinya. Hari ini adalah hari pertamanya sebagai intern di Innovatech, perusahaan teknologi terkemuka yang terkenal dengan inovasi mutakhirnya. Dia selalu terpesona oleh teknologi, menghabiskan waktu berjam-jam mengutak-atik elektronik bekas, dan bermimpi menciptakan sesuatu yang berdampak. Magang ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan, kesempatan untuk belajar dari yang terbaik, dan berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Melangkah ke gedung Innovatech yang modern dan ramping, Dion disambut oleh energi yang bersemangat. Orang-orang berkerumun di sekitar layar, bertukar pikiran dengan antusiasme yang menular. Suasana berdengung dengan kreativitas dan kolaborasi. Dia langsung tahu bahwa dia berada di tempat yang tepat. Ini bukan hanya pekerjaan, itu adalah komunitas yang didorong oleh hasrat bersama terhadap teknologi dan potensinya untuk mengubah dunia. Dion diperkenalkan dengan mentornya, Bu Anya Sharma, seorang insinyur perangkat lunak yang brilian dengan senyum hangat dan reputasi dalam membina talenta muda. Bimbingan dan dukungannya selama beberapa bulan ke depan akan terbukti sangat berharga. Seiring berjalannya waktu, Dion menyerap pengetahuan seperti spons, keterampilannya berkembang di bawah bimbingan ahli Anya. Dia mempelajari bahasa coding, belajar tentang manajemen proyek, dan menemukan seluk-beluk pengembangan perangkat lunak. Innovatech adalah wadah peleburan bakat. Dion mendapati dirinya dikelilingi oleh orang-orang cemerlang dari berbagai latar belakang, masing-masing dengan kisah dan perspektif unik mereka sendiri. Dia dengan penuh semangat mendengarkan pengalaman mereka, menyerap kebijaksanaan dan wawasan mereka. Ada Pak Kenzo Tanaka, seorang pengembang berpengalaman yang menekankan pentingnya desain yang berpusat pada pengguna. Motonya, bangun untuk orang-orang, sangat beresonansi dengan Dion. Kemudian ada Bu Sarah Cohen, seorang manajer proyek yang dinamis yang mengajarkan Dion nilai komunikasi yang jelas, perencanaan yang cermat, dan kerja tim yang efektif. Gaya kepemimpinannya, perpaduan antara ketegasan dan empati, meninggalkan kesan yang tak terlupakan padanya. Dia menyadari bahwa keterampilan teknis saja tidak cukup. Inovasi sejati membutuhkan kolaborasi, empati, dan visi bersama. Suatu malam, saat bekerja hingga larut, Dion bertemu dengan sekelompok orang yang asyik berdebat tentang kecerdasan buatan dan implikasi etikanya. Dia terpikat oleh semangat mereka dan kedalaman pengetahuan mereka. Dia bergabung dengan percakapan mereka. Keraguan awalnya memberi jalan pada rasa haus akan pemahaman. Malam itu, Dion menemukan kekuatan dari bertanya, menantang asumsi, dan terlibat dalam dialog yang bijaksana. Beberapa minggu dalam magangnya, Innovatech mengumumkan tantangan inovasi tahunannya. Karyawan diundang untuk mengajukan ide-ide mereka untuk proyek-proyek yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Gelombang kegembiraan mengalir melalui perusahaan. Dion melihat ini sebagai kesempatannya untuk membuat perbedaan nyata, untuk menggabungkan kecintaannya pada teknologi dengan keinginannya untuk memberi kembali kepada komunitasnya. Tumbuh di desa terpencil, Dion telah menyaksikan secara langsung tantangan yang ditimbulkan oleh listrik yang tidak dapat diandalkan. Dia memiliki ingatan yang jelas tentang belajar di bawah lampu minyak tanah yang berkelap-kelip, dan kesulitan yang dihadapi keluarganya selama pemadaman listrik yang sering terjadi. Sebuah ide mulai terbentuk di benaknya, visi untuk memanfaatkan teknologi untuk menyediakan solusi energi yang berkelanjutan dan terjangkau untuk masyarakat terpencil seperti miliknya. Dia menghabiskan malam-malam yang tak terhitung jumlahnya untuk meneliti sumber energi terbarukan, mencurahkan hati dan jiwanya untuk menyusun proposal yang meyakinkan. Proyeknya, Solar Bloom, bertujuan untuk mengembangkan dan menyebarkan jaringan mikro bertenaga surya yang dapat menyediakan energi bersih dan andal ke desa-desa terpencil. Dia membayangkan masa depan di mana anak-anak tidak perlu lagi belajar di bawah cahaya redup dan keluarga tidak perlu khawatir makanan mereka rusak karena kurangnya pendingin. Bagian 4, Pulang Kampung, Sambutan Seorang Pahlawan. Hari tantangan inovasi tiba, dan Dion mendapati dirinya berdiri di hadapan panel juri. Jantungnya berdebar kencang dengan campuran kegugupan dan kegembiraan. Dia mempresentasikan Solar Bloom dengan penuh semangat dan keyakinan, mengartikulasikan visinya untuk masa depan yang lebih cerah yang didukung oleh energi berkelanjutan.
Para juri terkesan dengan idenya yang inovatif, potensi dampaknya, dan keinginan tulus Dion untuk membuat perbedaan. Yang membuatnya senang, Solar Bloom terpilih sebagai proyek pemenang. Dion sangat gembira. Dia telah diberi kesempatan untuk memimpin tim dan mewujudkan visinya. Tapi pertama-tama, dia harus kembali ke desanya, kepada orang-orang yang menginspirasinya, untuk mencari dukungan dan kolaborasi mereka. Berita tentang prestasi Dion telah sampai ke desanya. Saat dia turun dari bus, dia disambut dengan sorak-sorai dan tepuk tangan. Seluruh penduduk desa telah berkumpul untuk menyambut pahlawan lokal mereka. Anak-anak berlari ke arahnya, wajah mereka dipenuhi kekaguman. Sementara para tetua menghujaninya dengan berkah. Kehangatan sambutan mereka memenuhi hatinya dengan rasa syukur dan memperkuat tekadnya untuk membuat mereka bangga. Bagian 5. Mempererat hubungan, kerjasama mewujudkan mimpi. Dion tahu bahwa keberhasilan Solar Bloom bergantung pada keterlibatan masyarakat. Dia memulai dengan mengadakan pertemuan desa, menjelaskan proyeknya dengan bahasa sederhana, dan menekankan manfaat energi yang bersih dan andal. Dia mendengarkan dengan sabar kekhawatiran mereka, menjawab keraguan mereka, dan menginspirasi mereka dengan visinya tentang masa depan yang lebih cerah. Yang membuatnya senang, banyak teman masa kecilnya yang ingin bergabung dengan timnya. Ada Maya, seorang mekanik berbakat yang memiliki minat yang sama dengannya dalam mengutak-atik dan memecahkan masalah. Dan ada Arjun, seorang pemimpin alami yang selalu menjadi suara akal sehat dan kepraktisan. Bersama-sama, mereka membentuk tim yang tangguh, sejarah bersama, dan pemahaman mendalam mereka tentang kebutuhan desa memicu tekad mereka. Halaman sekolah yang dulunya kosong berubah menjadi bengkel yang ramai saat mereka bekerja tanpa lelah untuk merakit panel surya, memasang baterai, dan membangun infrastruktur jaringan mikro. Tawa dan persahabatan memenuhi udara, menghidupkan kembali semangat kerjasama yang diingat Dion dari masa kecilnya. Bagian 6. Mengatasi hambatan, tekad menggerakkan kesuksesan. Perjalanan itu bukannya tanpa tantangan. Ada kendala logistik, kesulitan teknis, dan saat-saat keraguan diri. Mendapatkan bahan, menavigasi medan yang asing, dan melatih penduduk desa setempat menghadirkan rintangan yang tak terduga. Kadang-kadang, beban tanggung jawab mengancam untuk membanjiri Dion. Namun, setiap kali dia merasa putus asa, dia mendapatkan kekuatan dari dukungan timnya yang tak tergoyahkan, dan wajah-wajah penuh harap dari penduduk desa. Dia mengingatkan dirinya sendiri mengapa dia memulai perjalanan ini, untuk membawa cahaya dan harapan bagi komunitasnya. Bersama-sama, mereka menemukan solusi inovatif untuk setiap masalah. Kecerdikan kolektif mereka didorong oleh tekad bersama mereka. Keterampilan Maya membantu mereka mengadaptasi bahan-bahan yang ada untuk mengatasi kendala anggaran. Kepemimpinan Arjun memastikan bahwa tugas-tugas diselesaikan secara efisien dan efektif. Dan melalui semua itu, keyakinan Dion yang tak tergoyahkan pada misi mereka, membuat semangat mereka tetap tinggi.